Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Lalentias dengan NBI 146192009. Di sini saya akan mendemonstrasikan program dan penjelasan programnya secara singkat. Oke, untuk yang pertama saya absen 16 dan menggunakan image Italy Passion 16 ini. Oke, yang pertama itu ada praproses dengan kontras stretching, histogram equalization, transformasi logaritma, dan juga power law dengan gamma 0,5 dan power law dengan gamma 2. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuka function dengan contrast stretching. Nah, ini function contrast stretching di sini ada D ini untuk contrast stretching dengan parameter A dan E. Kalau di sini untuk penjelasan A itu menggunakan double A. Ini nanti itu sebagai parameter image-nya. Lalu di sini ada untuk max-nya dan minimnya. Lalu di sini untuk grouping-nya itu untuk mengatur kontras stretching-nya. Lalu di sini D dengan menggunakan 255 dikali A2, Uin A, D, IMSO D dengan D itu nanti IMWrite gambarnya itu menjadi gambar yang baru yang sudah diproses oleh kontras stretching dengan nama sebagai berikut. Oke, untuk running di sini ada image sama dengan imread. Ini saya menggunakan image yang tadi ya, Italy Passion 16, yaitu ini untuk gambar mula-mula awal image-nya. Lalu di sini ada kita memanggil function contrast image, contrast stretching. Di sini untuk parameter A tadi itu image dan 3 ini untuk pengaturan contrast stretching-nya. Lalu kita coba running. Nah, ini hasil dari gambar yang sudah diproses dengan contrast stretching. Oke, lanjut ke histogram equalization. Untuk histogram equalization, fungsinya di sini function B, histo equalization dengan parameter A, di mana nanti parameternya menggunakan image. Lalu di sini ada H, H, imhis, histogram, untuk pengaturan, dan di sini untuk rumusnya, dengan menggunakan zero ini untuk penyimpanannya juga. Lalu ada for-nya juga untuk grouping. Lalu B, imshow ini dengan keterangan penyimpanan gambar dengan nama yang terbaru. Lalu kita coba running di sini sama yang tadi ya untuk memanggil dan membaca image-nya. Lalu di sini memanggil histo equalization, dan di sini tadi parameter yang A kita ganti menggunakan image untuk input parameternya. Oke, di sini hasil dari gambar yang sudah diproses dengan histogram equalization. Bisa dilihat juga ya, ini gap-nya seperti garis-garisnya juga lebih terlihat dibandingkan dengan yang tadi menggunakan contrast stretching. Oke, lanjut kita ke transformasi logaritma. Untuk transformasi logaritma, fungsinya seperti ini, B, log transform dengan menggunakan parameter A dan C, seperti yang tadi, A-nya itu untuk image dan C-nya ini untuk rumus yang ada di transformasi logaritma ini. Dan C ini nanti maksudnya ke sini. B dikali C, B sama dengan C dikali logaritma ini tadi, untuk rumus, ini 1 kali A ini. A-nya itu di sini. A ini double, nanti ini untuk pengaturan di image-nya. Lalu seperti yang tadi itu imwrite juga untuk menyimpan foto dengan nama terbaru yang sudah diproses. Untuk running, ada di sini dengan memanggil function log transform. Ini tadi A, image, dan C-nya itu 2. Kita running, dan ini adalah hasilnya. Oke. Oke, lanjut kita ke power law. Power law image. Sini. Nah, ini untuk function power law image-nya. Menggunakan nama function power law image dengan parameter
A, image tadi, C, dan G ini untuk perhitungan di rumus pada loopingnya nanti untuk menghitung perpanjangannya. Sini, ini untuk rumusnya. A for P sama dengan 1 M for Oke, di sini ada inshow A3 ini untuk menampilkan ini tadi yang sudah diproses dengan rumusnya. Lalu imwrite, kita menyimpan foto terbaru yang sudah dikelola oleh PowerLaw ini dengan nama image seperti ini. Oke, kita running. Di sini pertama tadi soal yang pertama menggunakan PowerLaw gamma 0,5 seperti yang di sini, nanti 0,5 itu di sini. Gamanya itu keterangan ini, G adalah gamma ya. Sini 0,5 kita running. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut ke gamma 2. Tadi 0,5, sekarang ke gamma yang kedua. Untuk gamma yang kedua seperti ini. Oke, kita lihat perbandingannya. Apa sih bedanya 0,5 dengan gamma yang 2 tadi? Kita bisa lihat di sini saja ya. Nah, untuk 0,5 itu terlihat seperti lebih keabu-abuan, lebih ke putih ya. Sedangkan yang ke PowerLaw gamma 2 ini kontrasnya lebih tinggi dan dia tuh lebih mempertajam detail atau mempertajam fotonya. Oke, lanjut ke soal kedua yaitu noise reduction yang dimana ada arithmetic mean filtering, harmonic mean filtering, dan median filter. Oke, sini saya akan memberitahu tadi apa aritmetik. Nah, ini untuk function min filter ini saya menjadikan satu dan di dalamnya itu ada case yang dimana case-nya itu terdapat 4 case, dimana case-nya ini adalah suatu yang masuk ke dalam min filter ini. Ada geometrik, aritmetik, harmonik, dan kontraharmonik. Di sini untuk rumus-rumusnya itu menghitung jumlah-jumlah dari yang ada di rumus juga, dan ini menggunakan parameternya seperti ini, G, build, M, and Q. Oke. Dan di sini kan kita hanya menggunakan 2 case ini ya untuk aritmetik dan harmonik. Oke, di sini ini untuk aritmetiknya kita running, ini F sama dengan min filter. Untuk memanggil min filter tadi ya, image itu parameternya juga, aritmetik ini untuk memanggil case-nya. Lalu di sini menggunakan perhitungannya M dan N, itu M-nya 1 dan N-nya 0,5. Oke, kita running dan ini hasilnya. Bisa dilihat ini hasilnya latarnya tuh lebih gelap, tetapi di sini masih bisa terlihat ya gambarnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke harmonik. Nah, untuk harmonik juga sama, min filter untuk memanggil function-nya, image, ininya harmonik, tadi kan aritmetik. Lalu untuk parameter juga sama seperti aritmetik tadi, saya menggunakan angkanya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa compare hasilnya juga ya. Di sini, kita compare di sini saja. Nah, untuk aritmetik, hasilnya tuh latarnya lebih ke gelap. Sedangkan ke min filter yang harmonik, dia tuh latarnya itu lebih ke abu-abuan, jadi masih terlihat gambar aslinya gitu. Oke, lanjut ke median filternya. Untuk median filter di sini ada function G. G median filter ini dengan parameter I ini untuk image dan D ini untuk perhitungannya nanti pemasukan parameternya juga untuk jarak. Nah, ini jarak dengan D tadi memasukkan parameter kita input parameter dikurangi 1 dibagi 2 ini tadi. M, N, size I ini untuk mengatur size image-nya juga. Lalu ada
loopingnya juga. Untuk pengaturan image yang disimpan dan penampilan image-nya, oke. Ke median filter ya, ini median field, ini untuk memanggil fungsinya seperti tadi. Lalu ada dua parameter yaitu image dan 7 ini untuk dimasukkan ke rumus jarak tadi ya. Kita running dan hasilnya seperti ini dengan median filternya 7. Oke, ini median filter 7. Kalau median filter 3 atau lebih gitu ya, 10, coba kita coba. Ini nanti lebih blur lagi dia. 11. Dia lebih blur. Nah, dia lebih blur lagi. Gitu. Jadi beda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kan ini kita bandingkan di sini saja ya. Nah, ini median filternya dengan menggunakan parameter 7, sedangkan ini yang 10. Kalau yang 10 kan median filternya lebih ke blur juga. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pilih hasil 1 dan 2 yang menurut Anda paling baik, kemudian lakukan berturut-turut proses di bawah ini ya. Untuk hasil yang ke-1, saya memilih histogram equalization. Kenapa? Karena detailnya itu lebih terlihat dan gap-nya juga terlihat. Lalu yang harmonik ini saya pilih karena dibandingkan dengan ya noise reduction yang lain, dia itu yang paling baik untuk melihat gambarnya. Oke, untuk soal A itu sharpening dengan composite Laplacian filter. Kita langsung ke functionnya, sharpening composite. Oke, ini untuk composite, ini untuk pengaturan apa itu horizontal dan vertikalnya. Lalu di sini ada composite Laplacian filternya juga dengan menggunakan parameter 2, ini untuk sebagai image dan shape-nya ini untuk jika shape-nya sama dengan 0. Oke, dan di sini composite Laplacian filter ini juga memanggil linear filter untuk membantu proses dari max-nya ini. Nah, ini untuk function linear filternya menggunakan parameter AH ini, di mana H-nya itu nanti kita masuk ke max ini, max. Ini untuk jaraknya seperti ini, untuk loopingnya I sama dengan jarak, plus 1 jarak. Oke, kita langsung ke composite. Oke, untuk composite tadi kan saya memilih dua foto ya, dua gambar, histogram dan harmonik. Oke, di sini jadi untuk histogram tadi kan sudah saya save dengan nama yang baru. Jadi di sini saya menggunakan histogram yang telah baru, yaitu ini equalization menggunakan composite G function GS8. Ini oke, kita run coba. Nah, ini untuk hasilnya image histogram yang sudah diproses dengan sharpening. Oke, kalau kita lanjut ke gambar kedua, image kedua, yaitu menggunakan harmoni. Seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya di sini juga ya, kita compare perbedaannya. Ini penggunaan histogramnya yang sudah disharpening, sedangkan ini harmonik yang sudah disharpening. Bisa dilihat kalau histogram kan dia sharpeningnya itu lebih ke latarnya juga. Ini pun juga, tetapi ini tetap memperlihatkan gap-gapnya seperti yang di histogram. Oke, masuk ke B, Sobel Edge. Untuk Sobel Edge, kita komen dulu. Oke, kita masuk ke soal yang Sobel Edge. Nah, ini. Untuk Sobel Edge, di sini fungsinya G sama dengan Sobel Edge detector dengan dua parameter I untuk image dan TH ini.
untuk penentuan lebih besarnya dari perhitungan D ini. Ini untuk apa itu namanya? Koordinatornya dengan DX dan DY ini untuk pengaturannya. Oke, tadi untuk soal Sobel age detection ini kan ada 2 tahap dari hasil sharpening yang di sini tadi dan juga tanpa sharpening itu yang awal ini. Oke, kita coba yang tanpa sharpening dulu ya. Di running, kita running, memanggil Sobel age. Ini untuk yang tanpa sharpening. Ini untuk yang tanpa sharpening menggunakan histogram. Nah, ini hasilnya histogram asli tanpa sharpening yang sudah dikelola oleh Sobel age. Oke, kalau kita menggunakan yang harmonik asli tanpa sharpening dan dikelola oleh Sobel, ini hasilnya. Kita compare-nya di sini lagi ya. Untuk histogram dan harmonik yang tanpa sharpening, ini compare-nya bisa dilihat ya. Ini kan lebih terlihat untuk titik-titiknya itu sebagai keypad-nya itu yang garis-garis, sedangkan ini tuh lebih terlihat bersih karena dia itu lebih membaca yang lebih menonjol aja. Lanjut ke yang dengan sharpening. Untuk dengan sharpening itu menggunakan gambar yang sudah di sharpening dari composite Laplacian. Tadi saya juga sudah membuat di sini ImWrite. Jadi gambar yang sudah diproses oleh composite ini saya save lagi dengan nama ini. Ini untuk histogramnya dan ini untuk harmonik yang sudah di sharpening ya. Oke, kita coba yang histogram dulu. Ini saya komen. Oke, ini untuk histogram ya, image, ini memanggil fungsinya. Dengan parameter tadi, maaf, kurang, tadi parameternya 150, saya pakai 150 semua. Nah, ini untuk hasil histogram yang telah disharpening oleh composite Laplacian, lalu diproses dengan Sobel. Oke, kita lanjut ke harmonik yang sudah disharpening juga. Sharpening. Nah, ini hasilnya. Oke, kita bisa menuju ke perbandingan compare-nya. Untuk yang sudah disharpening, ya kan tadi yang disharpening kan dia ada latarnya yang seperti buram, seperti keabu-abuan gitu ya. Jadi dia itu tidak terlalu melihat titik-titiknya, lihat banyak gitu. Dan ini pun juga, jadi lebih terlihat garisnya itu lebih terlihat sedikit. Oke, lanjut ke Otsu, yang si ini Otsu dari hasil sharpening dan tanpa sharpening. Untuk hasil sharpening kita menggunakan yang composite tadi, dan tanpa sharpening itu hasil aslinya yang di atas ini tadi, pemilihan awal. Oke, kita menuju ke MATLAB. Otsu. Nah, ini untuk function Otsu-nya, ini GT ya. Terus Otsu dengan parameter image, lalu L-nya ini dia menggunakan 256, MN ini size image-nya, imhis ini menggunakan his. Lalu for ini I sama dengan 2L, mut ini untuk I. P-nya di sini itu rumusnya NN kali N, lalu di sini ada varian K-nya juga, dan ini untuk Varmax-nya, untuk max varian pada output result, karena ada varian itu, lalu di sini untuk menampilkan image-nya. Oke, kita beralih ke running yang tanpa sharpening dulu. Ini yang tanpa sharpening, image 5, tadi kan
menggunakan parameter satu, yaitu menggunakan parameter image-nya sendiri. Ini untuk memanggil function-nya. Kita running. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang harmonik tanpa sharpening juga. Ini hasilnya. Kita lihat perbedaannya ya. Di sini perbedaannya histogram dan harmonik yang belum disharpening oleh composite, lalu diproses oleh Opso, ini hasilnya. Hasilnya itu hampir-hampir mirip, hanya perbedaannya tuh di sini. Untuk gap yang di dalamnya sini itu lebih terlihat pada histogram, karena histogram kan memang menampilkan gap-gapnya lebih banyak. Garis-garisnya, titik-titiknya itu lebih banyak detailnya. Nah, lanjut ke dengan sharpening. Untuk dengan sharpening, sama menggunakan image yang sudah di composite Laplacian tadi. Ini untuk histogramnya. Nah, ini hasilnya. Yang sudah di Otsu, lihat hasilnya itu lebih ke penghilangan hitamnya gitu ya. Jadi dia menampilkan putih, terus untuk hitam yaitu untuk detail-detail gapnya itu tadi. Oke, lanjut ke yang harmonik. Ini kita running. Nah, ini hasilnya. Oke, kita perbandingan histogram harmonik dengan sharpening ya. Untuk histogram yang harmonik itu kan lebih terlihat kayak gap-gapnya, terus detailnya itu lebih seperti garis-garisnya, sedangkan harmonik yang tadi awalnya bersih, dia itu hanya membacanya itu juga yang sesuai dengan rumusnya itu tadi. Jadi terlihat hanya garis-garisnya itu lebih kebaca ke putih, tapi hitamnya tetap masih ada. Karena dia lebih menonjol ke hitam. Oke, sekian dari penjelasan demonstrasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.